berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan Yesus, ini menjadi kerinduan kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baru, yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicara atas setiap kami, karena kami sudah siap.
Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu 7 Maret 2026. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema investasi dalam kekekalan. Saya berharap saudara terlebih dahulu membaca beberapa ayat firman Tuhan yang mana diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2, kemudian 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, kemudian dari Keluaran pasal 39 sampai pasal 40, dan juga dari Yakobus pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, renungan kita pada hari ini, kemudian izinkan saya juga sebelumnya membacakan dari ayat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam kehidupan sehari-hari, kata investasi sering dikaitkan dengan uang, aset, dan jaminan masa depan. Manusia bekerja keras mengumpulkan harta demi rasa aman dan kenyamanan hidup. Namun Alkitab mengingatkan bahwa tidak semua investasi memiliki nilai yang sama. Ada investasi yang hanya berlaku sementara, tetapi ada juga investasi yang bernilai kekal. Yesus dengan tegas mengarahkan perhatian kita bukan pada harta di bumi, melainkan pada harta di sorga. Rasul Paulus pun menampilkan teladan jemaat Makedonia yang meski berada dalam kesukaran dan kemiskinan, justru kaya dalam kemurahan. Firman Tuhan menantang orang percaya untuk menilai kembali di mana kita menaruh harta, waktu, dan hidup kita. Maka yang pertama, saudara, harta dunia bersifat sementara, harta sorga bersifat kekal. Dapat saudara baca di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena harta dunia dapat rusak, hilang, dan lenyap. Sebaliknya harta di sorga tidak dapat dimusnahkan oleh keadaan apapun. Investasi dunia dibatasi oleh waktu, tetapi investasi rohani melampaui kematian dan memiliki dampak kekal. Renungan ini mengingatkan kita bahwa fokus hidup orang percaya bukan sekadar memiliki, melainkan menaruh nilai pada apa yang Tuhan hargai. Kemudian yang kedua, saudara, investasi kekal tidak ditentukan oleh kelimpahan, tetapi oleh hati yang tulus. Saudara dapat membaca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita sudah baca bersama. Jemaat Makedonia memberi bukan dari kelimpahan, melainkan dari kekurangan. Dalam penderitaan dan kemiskinan, mereka tetap melimpah dalam sukacita dan kemurahan. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam kekekalan tidak diukur dari besar kecilnya jumlah, tetapi dari ketulusan dan ketaatan hati kepada Tuhan. Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa rela kita mempercayakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaannya. Nah, hal ketiga, saudara, hati menentukan arah investasi hidup. Dapat saudara baca di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini menegaskan bahwa hati manusia akan selalu mengikuti apa yang ia anggap paling berharga. Jika harta kita tertuju pada perkara dunia, hati kita pun akan terikat pada dunia. Namun jika kita berinvestasi dalam perkara kerajaan Allah,
hati kita akan semakin selaras dengan kehendaknya. Investasi rohani mencakup waktu untuk Tuhan, perhatian kepada sesama, pelayanan, dan kesetiaan pada kebenaran. Nah, hal yang keempat, saudara, sukacita sejati lahir dari investasi yang bernilai kekal. Dapat saudara baca dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Jemaat Makedonia mengalami sukacita yang meluap meski hidup dalam kesengsaraan. Sukacita ini bukan berasal dari konteks lahiriah, melainkan dari hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Ketika hidup kita diarahkan pada kekekalan, kita akan menemukan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, investasi dalam kekekalan menuntut perubahan cara pandang dari memiliki menjadi mempersembahkan, dari mengejar dunia menjadi mencari kerajaan Allah. Apa yang kita tanam bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kiranya renungan ini menolong kita untuk terus menata hidup, supaya setiap hal yang kita lakukan, yaitu waktu, tenaga, dan sumber daya lain, menjadi investasi yang berkenan kepada Tuhan dan berdampak sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami agar kami menginvestasikan hidup kami dan apapun area kehidupan di dalam hidup kami di bumi ini, untuk kami fokus kepada kerajaan Allah, supaya investasi kami memiliki kemuliaan di dalam Engkau. Biarlah hidup kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, kami memiliki hati yang tulus untuk kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu, beradaan kami di bumi, supaya kami tetap hidup fokus kepada kekekalan nanti di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Setiap acara yang kami miliki hari ini, biarlah kami boleh disertai oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.